bisa pengganjal perut sementara. Dah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Malam ini saya kelaparan guys. Sekarang sudah menunjukkan jam 12 kurang 10 menit lagi teman-teman. Ternyata ada telur rebus sisa satu lagi. Kita makan dulu. Ketuk dulu. Tengah malam kelaparan aku guys. Jadi aku makannya telur rebus 1 biji ditambah dengan teh manis panas untuk mengganjal perut yang kelaparan. Panas sekali. Berhubung karena suami aku itu pulangnya tengah malam, jadi tahan ngantuk lah. Ini teman-teman, mainan anak-anak berserak semuanya. Anaknya udah tidur, mainannya berserak semuanya. Besok pagi mamanya udah beresin. Anaknya nanti datang lagi nangis minta mainan gitu teman-teman. Telur rebus 1. Tadi ini saya masaknya itu jam 5 sore. Saya masaknya tadi 3. Cuman yang kita makan sama anak saya 2, sisa 1. Kayak rasa-rasa anak kos-kosan. Anak kos-kosan kalau lapar tengah malam itu makan apa ya? Makan Indomie rebus gitu. Cangkir saya mereknya kopi, tapi isinya teh manis. Jadi kan aku masak 3 ini. Baru telur puyuh aku masak. Terus habis dimakan Nela. Habis dimakan di sini lah. Baru pergi aku sebentar beli beras kan ke warganya. Habis semua kan menangis dia. Tengok rambutnya semua udah bertelur. Tengah malam udah menunjukkan jam 12 malam. Untung ada telur yang sebiji ini. Bisa pengganjal perut sementara. Pak Su juga baru makan nasi goreng. Tadi memang kita udah makan mie. Tapi kan mie kan enggak seutuhnya bikin kenyang. Ayo kan bang? Yang betul itu yang bikin kenyang perut itu adalah nasi. Padahal tadi dia nangis loh. Tadi kan aku bikin sana. Nangis dia. Nih katanya. Biar aku ke kamar. Nih katanya kayak gitu. Aku kasih jerak kalau sama ini. Padahal cuma 1 dia ambil 1 yang paling kecil lah, permainan apa dia ambil. Cuma ini terus dipegang-pegang dia dari semua ini. Tapi meminta ini dia nangis.
Ada yang pernah ngerasain nggak tengah malam kelaparan, uh, lagi 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 terjepit perut, nggak ada yang bisa dimakan tengah malam teman-teman, seperti saya tadi, cuman 1 biji telur rebus dengan teh manis panas. Tunggu besok pagi bangun bisa cari makan atau bisa belanja gitu teman-teman. Saya nggak setiap hari belanja karena saya punya anak kecil, saya merasa terlalu gimana ya, terlalu repot gitu ya kan, karena anak saya itu harus digendong gitu. Jadi kalau suami saya kerja pagi, otomatis kami yang berdua sama anak saya gitu. Jadi kalau setiap hari saya itu belanja ke pasar, ya terlalu repot ya teman-teman ya. Jadi saya itu kadang belanja, kadang enggak, kadang ya makan beli di luar gitu. Jadi kebetulan tadi kita makan sore itu makan mie doang gitu, mie doang. Jadi ya tengah malam gini kelaparan gitu. Tapi minum teh manis panas ini pun udah bisa lebih hangat perut sih. Memang nggak kenyang gitu, tapi perut udah terasa hangat gitu ya teman-teman. Karena suami saya itu pulangnya tengah malam dari tempat kerjaan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya itu tidur pules itu sampai nggak kebangun gitu. Jadi saya nungguin sampai suami pulang gitu. Nah sambil nunggu suami pulang, perut udah kelaparan. Begitu teman-teman. Habis teman-teman, habis. Betul-betul hangat di perut. Lumayan lah untuk mengisi perut kekosongan sementara. Siapa itu bang? Kalau suami saya tadi itu makan nasi goreng, terus saya bikin juga sekalian sama teh manisnya. Pernah nggak guys punya uang cuma 5.000 guys, 5.000 terus lapar, terus ada di rumah 3 orang, gimana sih guys membaginya? Dibagi-bagi lah ya guys, disyukurin, tapi jangan sampai segitu-segitu kali lah guys. Jadi oke gini guys, mungkin saya pun juga punya pengalaman juga guys di Malaysia guys. Kita kehidupan saya di sana guys. Saya lama guys di Malaysia itu. Lebih kurang 5 tahun lebih ataupun 6 tahun lah gitu bilang kan. Trik untuk merantau ke negeri orang ini, kita cerita mungkin ada orang hebat ya, kita skip aja yang orang-orang hebat. Mungkin orang hebat itu mungkin banyak uangnya yang merantau. Ini kita merantau dari nol, dari uang yang nggak ada ya guys. Contohnya kita pergi satu dua negara dengan ceritanya, contohnya ada 2 perkara. Satu, kita potong gaji, ataupun kita dengan uang pas-pasan, contohnya kita ada meminjam di koperasi baru pergi ke negara orang. Oke guys ya, sedikit cerita untuk guys semua. Untung dan ruginya ada 2. Kalau di koperasi mungkin bunganya lebih tinggi guys, tapi kalau dipotong gaji pun mirip-mirip juga ya guys. Cuma hebatnya kalau dipotong gaji ini kita dimonitoring oleh PT yang guys berangkatan itulah. Contohnya dia potong gaji berapa, contohnya dia ambil 3.000 ya guys, 3.000, 2.000, 1.000, yang penting sampai lunas baru dia lepaskan guys, baru dia ini. Jadi
di Malaysia itu guys ya, ini saya cerita di Malaysia saja, kalau yang lain saya nggak tahu, tapi hampir mirip-mirip deh semua. Di Malaysia itu guys, kalau kita bekerja itu, mungkin di negara lain pun akan tahu. Berteman kita satu 10 orang kita pergi ke Malaysia. Di Indonesia kita itu berteman baik. Nanti sampai di Malaysia itu guys, belum tentu semua 10 yang teman kita tuh satu jurusan atau satu hati. Pasti nanti ada berpencar-pencar punya sifat, akan tahu kayak mana di sana. Ada yang sifatnya mau shopping, ada sifatnya mau ke klub, ada sifatnya mau jalan-jalan saja, ada sifatnya kerja. Ada banyak-banyak sifat lah di sana guys. Ada sifatnya menabung gitu. Ada sifat menabung. Jadi pilihlah yang mana yang terbaik untuk guys kalau merantau itu. Mungkin kebanyakan orang bilang kalau merantau ke Malaysia itu harus ini dan itu. Tidak juga. Kembali dari orangnya itu. Kalau dia merantau dari kampungnya baik, rantau orang pun baik. Kalau di negaranya dia tidak baik, pasti negaranya tidak baik, negaranya tidak baik. Jadi itulah. Contohnya di negaranya dia sering ibadah, kemungkinan negara orang pun beribadah. Tapi kalau di negara yang tak beribadah ya sampai sana pun tak beribadah juga. Poin pertama itu guys. Jadi sebetulnya banyak yang cerita-cerita guys mau saya sampaikan, tapi ya mungkin Sampai jumpa di next video aja bilang lah. nantilah guys, saya akan buat kayak mana merantau di Malaysia yang kosongan, yang tak kosongan. Saya bukan mengapakan, ada yang apanya, ada yang pergi nih guys. Ini cerita sedikit. Hati-hati yang pergi sampai ke Malaysia dijanjikan permit. Jadi kalau contohnya sampai ke Malaysia, ini ada satu cerita, teman dari Indonesia langsung pergi ke Malaysia, katanya permit ada, sampai di Malaysia ditunggunya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 10 bulan pun tidak keluar, dengan alasan masih apalah gitu, masih dibuat lah kata-kata kayak gitu, dengan soal banyak alasan. Jadi itu merugikan juga untuk para TKI yang ke Malaysia itu, merugikan dari dana, merugikan dari susah lah, banyak bilang kan, nanti lah ada waktu apa kan orang cerita apa. Ini guys, ini saya punya boru lah, atau Nah gitu teman-teman, kebetulan saya dan suami saya sebelumnya itu sudah pernah bekerja di Malaysia, dan kita itu selama 5 tahun berteman itu ya, kita berjodoh, kita sama-sama pulang ke Indonesia, ke negara kita sendiri. Kita setelah udah kita pulang dalam 1 bulan, ya kita ngobrol kesepakatan kita bersama gitu. Nah sekarang kita berjodoh dan kami sudah mempunyai anak perempuan 1 begitu teman-teman. Begitu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Yang teman-teman yang suka video ini bisa di like, komen, jangan lupa di subscribe teman-teman. Bye bye, see you, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye, bye bye, kiss bye. Wah. Cina.